Oke, ini artikel-artikelnya ya. Ini sudah Ya, ini dibuatkan kategori belum? Oh, ini sudah ada kategorinya nih. Kategorinya sudah dibuat ya. Ada bisnis, ada ya. corporate itu ya. Coba deh. Ini masuknya malah yang uncategorized stock. Kadang ada yang kategori Bapak lihat yang kategori di bawah kan uncategorized ya. Uncategorized itu yang saya baru publish itu yang semuanya kategori uncategorized semua. Tapi pas dipilih salah satu artikel yang berhubungan dengan uncategorized yang lainnya nggak muncul Pak. Ya, kalau uncategorized itu kan bukan kategori. Jadi nanti memang harus kita buatkan kategori sendiri, Mas. Atau saya coba edit, pilih kategori yang lainnya. Ya, pilih kategori sesuai dengan yang sudah ada, Mas. Ini kan yang lain-lainnya unkategoris ya memang ya ternyata ya. Jadi gini, cara untuk yang lain, untuk yang memang sudah terlanjur dipublikasi tetapi belum ada kategorinya, itu dipilih ini aja nih. Ini kan Saya pilih kategorinya. bisnis saja. Coba. Saya pilih kategori bisnis Ya. saja. Coba pilih itu. Oh, itu tulisannya bawaan ya, bawaan. Kategorinya masih bawaan dari sana ya. Ya, kategorinya masih bawaan dari yang template-nya itu, Pak. Saya Iya. belum buat. Jadi yang kategoris itu saya centang aja ya, saya pilih yang bisnis saja. Yang unkategorinya dibuang. Jangan Oke. dicentang lagi. Unkategoris di uncheck. Kontekstual ya. Kemarin ada yang belum dicentang, Mas ya. Ada only form ini belum ya? Yang mana ya? Yang ini nih, only from same ini belum dicentang, belum coba dicek. Di plugin-nya.
Ya di Slug ini plugin. ada pilihan only from same kategori. Artinya dia kan hanya ditambahkan dari kategori yang sama. Yang tadi saya udah edit. Mm-mm. Coba dicek di Ya, ininya, ini. di pengaturan plugin. Di mana di kontekstual related post terus general ya Pak. General. Iya. General. Nah, ada Searching. pilihan Only from same ya, itu ya Pak. only from Ya ini same. saya sudah centang. Saya sudah pilih yang kategori sama tag close. Atau di Coba kategori aja. kategori sama tag post itu bisa dua-duanya. Ya, Dicentang ya aja. saya centang dua-duanya. Nah, coba harusnya sih sudah berhasil itu. Ya ini udah ini saya coba cek lagi. Saya udah ganti ke bisnis semua. Masih Pak. Masih belum mau. Ya masih belum mau. Kan ini udah kategori bisnis. Oke, coba sekarang kita buat kategori sendiri coba ya. Kalau itu kan kita nggak tahu juga tuh karena itu kan kategori dari aslinya ya, dari bawaan Ya, template. oke baik Pak. Oke, sekarang Ya coba langsung kita buat kategori baru biar uh-uh, nanti kita pilih kategori yang kita buat aja. kita buatkan kategori caranya masuk ke post. Ya, ada post kemudian Post. ada kategori. Oke, post Oke, kategori. diklik. Kategori. Nah, kemudian di situ kita buat Tulis nama ya, kategori kan. nama kategorinya, misalnya news gitu ya. Ya. Kemudian slugnya juga sama, dituliskan dengan tulisan yang sama tetapi hurufnya kecil. Kemudian add kategori. Yang mana yang hurufnya kecil, slug gitu ya Pak? Yang slugnya kecil. Slug itu tetap news tapi yang kecil ya? Betul. Jadi slug itu nanti tulisan yang muncul di bagian alamat artikel. Jadi sebagai alamat lengkapnya gitu. Yang Jadi parents boleh kategori itu parentsnya abaikan, kosongkan. Jadi cukup name dengan slugnya saja. langsung di add new kategori ya? Misalnya saya buat lagi wisata gitu ya.
Yang kategori yang bawaan dari template-nya kita hapus saja atau biarkan aja? Dibuang nggak apa-apa kalau emang nggak dipakai. Gitu. Oh, Jadi kalau misalnya memang sudah tidak dipakai, di delete aja, itu ya ada pilihan menu delete. oke. Saya sudah buat juga Pak, udah buat 2 kategori aja sementara 2 kategori untuk di Oke. Nah, cara menerapkannya silahkan masuk ke post all post. all plus. Nah, kemudian rubah dari yang tadi sudah kita buat artikel sebelumnya ya, yang sebelumnya Ya, kita sudah buat, ini silahkan diklik quick edit. quick edit. Quick edit. Nah, kemudian kategori itu kan ada tuh di samping kanannya. Nah, ini pilih kategori. Misalnya saya pengen memasukkan ke dalam kategori news misalnya gitu. Jadi boleh di dalam satu artikel dia dimasukkan ke dalam beberapa kategori, boleh ya, bisa jadi. Di-update jika sudah. Jadi semua artikelnya silahkan disesuaikan dulu. Ya, ini lagi sesuaikan. Sudah, sekarang dicek lagi ya. Coba dicek lagi sudah bekerja atau belum itunya ya. Masih Pak, masih belum. Masih belum bisa ya. Ya, Coba saya cek dulu di yang punya saya, karena ini bisa jadi juga ada keterkaitan dengan support atau tidaknya dengan nanti. versi WordPress yang kita gunakan ya. Saya cek dulu. Karena mengingat sebenarnya kalau pengaturannya ini sudah betul, dia Pengaturan menggunakan pengaturannya sebenarnya start. sudah betul, sudah benar. Coba tak ceknya dulu.
Plugin. Oke, coba dicek ya. Ini untuk automatic add-nya dia hanya pause. Sebenarnya kalau ini kan opsional, apakah mau pause, apakah sama yang lain-lain. Tapi kemudian coba Bisa dilihat lagi dipilih. yang kontekstual ya. Ya, Karena saya menggunakan versi yang di bawahnya, yang ini tuh. Ini kan saya pakai versi lawas. Jadi kalau yang ini yang yang kita pluginnya atau WordPress-nya? Pluginnya. Ini pluginnya kan Yang versi lama. kalau ini kan versi yang baru nih yang punya kita. Yang punya kita sekarang ini versi yang baru. Coba otomatiknya ini saya samakan dulu ya, coba ya. Ya. Kemudian delete option on uninstall dicentang. Coba dicek di sini ada pilihan enggak. Delete option uninstall dicek sudah. Oke, so metabox sudah. Gak ada masalah, harusnya listening coba dilihat. Listeningnya, kemudian never then. Yang never then-nya sudah, order by relevant sudah. Post type to include post dan page sudah juga ya, sudah sama ya. Iya, coba Pak bawa ke awal yang general itu, kita lihat yang general. Ini Sudah generalnya sama ya. Generalnya sama, harusnya nggak ada bedanya. Tapi nanti coba kita gunakan yang lain ya, tidak harus menggunakan ini. Karena yang ini mungkin memang tidak bisa bekerja di sini. Mungkin dia nggak ini ya, kompatibel dengan WordPress yang kita pakai ini ya. Bisa jadi memang tidak kompatibel dengan ini. Sini akan ada feed-nya nih di sini ya. Kalau di yang versi terbaru, feed-nya ada di situ ya juga ya. Ini padahal sudah diaktifkan loh. Stylenya juga sudah kita pilih. Coba kita save ya.
Atau plugin yang selain ini kan masih ada nggak Pak? Yang Masih selain yang ada, masih untuk banyak. Nah, coba aja pakai plugin yang lain ya. Ini kayaknya nggak bekerja yang ya ini. ya Pak betul. Ya Heeh, coba kita pakai plugin yang lainnya aja. heeh. Yang ini dinonaktifkan dulu ya, jangan lupa di Oke oke. deactivated. Ya saya nonaktif sekarang. Mm-mm. Nonaktifkan, kemudian pilih lagi add new berarti ya. Ya Pilih add new, kemudian ketikkan di situ related. related. Jadi related post tetap ya. Cuman kita gunakan dari yang lain. Fungsinya kan sama, cuma Fungsinya pluginnya sama. beda ya. Mm-mm. Cuma nama plugin aja. Nah, Related. bisa pakai yang ini nih, WP Brigade juga pernah saya pakai. Coba saya gunakan WP Brigade yang itu. Oh yang bawa related custom mile nah itu ya. Mm-mm. Kalau yang inline related post ini, posisinya dia itu, dia akan berada di tengah-tengah ini mas, tengah-tengah artikel. Jadi pada saat kita membuka, nah dia nanti ada Ya. artikel yang bersesuaian. Kayak ini, kayak website berita tuh mas. Itu kan banyak tuh yang Oh, muncul di tengah-tengah. tapi ini kan nanti merusak kayak pemandangannya. Iya Ini betul. tuh Jadi kotor bagusnya kan jadinya. ya bagusnya kan dia sendiri di bawah Mm-mm. kayak Jadi nanti pembaca itu malah justru enggak ini, tidak ya fokus ya. bingung itu. Mm. Ya bingung. Jadinya enggak fokus terhadap tulisan yang sedang dibuka gitu. Sudah ya, sudah yang tadi barusan sudah. Oke. Nah, Ya aktif. pengaturannya itu sini kan di bagian plugin enggak ada pengaturannya, Mas. Ya, Ya, ini kalau diaktif. pengaturannya ada muncul di bagian bawah, paling bawah tuh ada related post. Oh ya ya, diklik kan. Ya, diklik aja. Nah, itu kan pilihannya tuh ada general display itu ya, berarti coba kita gunakan ada top text-nya bisa kita rubah. Misalnya artikel yang sesuai atau baca juga. Kalau default image itu kan berarti ketika ada artikel yang tidak punya gambar, nah dia akan otomatis mempergunakan Yang gambar atasnya nggak usah ini. konfigurasinya, yang settingannya biarin aja ya Pak. Yang mana? Yang atasnya biarkan Settingan aja. yang atas itu, Biarkan biarin aja aja, ya. itu sudah standar kok. Sudah standar dia seperti itu memang. Nah, dicek dulu hasilnya apakah berhasil atau tidak. Nah, ini malah ada hasilnya nih. Jadi bisa kita gunakan. Oh iya, udah muncul itu. Mm-mm. Tapi tunggu notifikasi dan Jadi nanti tinggal milih modelnya ya, apakah ada pilihan untuk merubah tipenya ini dari yang aslinya begini menjadi tipe yang lain, bisa kita cek di sini. Berarti ada di style itu ya, ada di style option.
Nah, Tunggu di mana Pak? ini di bagian style option Style untuk option. merubahnya. Jadi ada output style itu apakah mau menggunakan blok itu kan berarti kotak-kotak atau mau menggunakan Ya, list aja. Kalau list aja kan berarti hanya tulisan, hanya judulnya gitu ya. list itu kan garis sejajar, Ya, hanya garisnya, hanya judulnya aja nanti yang muncul. tulisan. Kalau background color berarti warna backgroundnya. Di sini kan warnanya warna putih ya, warna putih bawaannya begitu. Tapi kemudian ada mouse over. Nah, mouse over itu pada saat itu disorot, dia nanti akan berubah menjadi warna apa kan gitu. Nah, misalnya saya nanti pada saat disorot, saya pengen menggunakan warna biru misalnya nih. Saya gunakan warna biru. Kemudian saya pengen menggunakan border juga supaya enggak polosan begitu. Ya, saya pilih warna border, saya pilih warnanya warna biru misalnya. Oke, coba saya save. Belum tersimpan. Nah, itu kan sudah ada tuh. Ketika disorot kan kelihatan. Oh, ya itu. Tapi Pak, yang ini kan kategorinya udah betul. Hmm. Tapi kalau kita, oh ya, pilihnya di sini ya, number of clause itu. Nah, kalau number of post to display itu kan untuk menampilkan berapa jumlah artikel yang ditampilkan di sana yang sesuai. Misalnya mau lebih banyak ya wes dibuat 10 misalnya atau berapa, itu bebas kita sesuai dengan Bebas kita ya. kebutuhan kita. Artinya kalau saya menggunakan 8 ya berarti udah 8 yang 8 artikel yang terakhir gitu ya. Ya, 8 itu kok artikel yang sudah otomatis terakhir. kan? Yang Sudah terakhir otomatis. itu kan dia sudah Ya, dia akan otomatis menyesuaikan sendiri. dia menyesuaikan, dia redirect yang Ya, betul. artikel yang paling terakhir di antara 10 itu, di antara semua artikel itu. Yes, betul. Nah, ini kan saya sudah muncul juga di sini ada 5 artikel karena saya tadi menggunakan artikel dengan kategori yang sama di kategori ini news wisata itu kan cuma 5 artikel. Nah, makanya cuma 5. Ya, Nah, tapi gitu emang artinya memang tadi yang kontekstual related post itu tidak kompatibel ya dengan template yang kita pakai. nggak kompatibel, makanya kita coba Iya. konfigurasi settingannya Mm-mm. udah sama tapi masih ada ini kan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ini nanti mau digunakan thumbnailnya, mau saya pakai yang lain jenisnya ya. Ini kan juga thumbnail itu bisa kita rubah mas, mau pakai yang besar ataukah pakai yang kecil. Ini kan ada related post thumbnail size-nya itu. Ya. Kalau outputnya saya gunakan list, coba seperti apa dia hasilnya. Oh, malah list malah bukan begitu ya. List malah ada garis-garisnya ya. Iya, seharusnya kalau list itu malah justru
Harusnya sih hanya judulnya tok, judulnya aja. Coba tak cek lagi. Iya, berarti nggak pas ya. Bagusnya lebih bagus yang pakai blok ya. Oke. Nah, kemudian konten yang ada di dalam artikel kita juga, artikel yang ada di dalam website kita juga, ini bisa kita proteksi ya. Jadi supaya nanti orang itu kan kadang-kadang pada saat membuat website itu mas asal copy paste saja dari website orang gitu ya. Jadi kalau memang iya yang konten-konten kita itu. iya, artinya kalau memang konten kita itu tidak pengen diduplikat sama orang lain, jadi ini bisa Ya, kita proteksi. Contohnya bagaimana di artikel saya misalnya nih di website saya. Di website saya ini terus terang emang ini saya proteksi. Jadi orang lain nggak bisa menyeleksi begini. Klik kanan juga nggak nggak bisa boleh, copy nggak oh, bisa. oke. Klik 2 kali pun Ya, juga ya. nggak akan bisa gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita proteksi lagi-lagi menggunakan plugin ya. Jadi intinya Ya, Pak. semua fitur itu masuknya melalui plugin, fitur tambahan. Lagi. Nah, pilih add new lagi. Ya, kemudian di situ kita cari pluginnya namanya no copy. No copy. Atau WP protection namanya. Nah, ini dia nih, ada WP content copy protection. Oh, yang WP content copy protection. Ya. Jadi sebenarnya yang lain-lain juga bisa dipakai nih ya. Ada apa namanya? Yang penting kata kuncinya itu copy protection gitu ya, kata kuncinya. Berarti kalau di sini saya gunakan copy protection mungkin juga lebih banyak pilihannya. Copy protection. Nah, itu kan ada WP content copy protection with color design, itu juga ada. Kemudian ada WP content copy protection, ada disable right click. Ya sama intinya. Jadi dia fungsinya sama-sama, tetapi Intinya sama. begini. Tapi begini, ketika kita pengen memilih plugin, kalau saya sih yang pertama saya lihat dari rating ya, artinya kemudian selain rating itu lihat juga berapa jumlah website yang sudah pernah menggunakan ini. Ada yang dilihat di sini, ada active installation itu ya. Yang bawah Itu itu kan 100.000 aktif. ya, artinya kan itu yang menggunakan dan memang diaktifkan. Artinya ada segitu banyak gitu ya, kan besar banget. Oke. Artinya memang ini sudah terpercaya oleh banyak website, oleh banyak pengembang. Nah, udah kita install saja. Paling baru ya. Itu memang ini betul ya sesuai dengan ini ya proteksi website. Ya, jadi ini intinya untuk Nilainya itu. memproteksi. Apanya? Maksudnya yang nilai yang tadi Bapak jelaskan itu yang kayak sekarang itu kan yang hampir 100.000 lebih itu kan, Kalau memang ini dia jadi sistemnya detek ya. kalau ini emang prosesnya dia mendeteksi, jadi mendeteksi secara otomatis.
Oh, Jadi bukan dengan apa namanya memanipulasi data, bukan. Karena emang ini iya yang itu bekerja memang kan sistemnya sistem ya. sistemnya WordPress yang bekerja. Untuk kategorinya, jadi kategorinya kayak tadi aja ya Pak. Kita mau tambah kategori baru, tinggal tambah lagi aja. Iya, betul. Terus sama kalau hapus kayak tadi, terus artikel misalnya di post kan kita upload banyak artikel, tapi untuk memilih memilih kategorinya kayak yang sebelum-sebelumnya, tinggal pilih kategori Iya. ini kayak kategori Jadi mana. sebenarnya kategori itu boleh kita masukkan, boleh kita buat artikel dulu ya. Artikel dulu baru kemudian kalau sudah terpublikasi nanti diedit, ada pilihan quick edit itu baru tentukan Ya, itu tadi. kategorinya, atau kategori juga bisa kita masukkan pada saat kita membuat artikel. Ya, pada saat kita membuat artikel di samping kanan itu kan ada pilihan kategori itu. Nah, itu juga bisa. Ya, betul, Jadi betul. tinggal memilih aja mau diaktifkan lewat mana. Ya, Nah, ini yang copy protection tadi. Nah, setnya. silahkan di setting ya. Di setting sebenarnya yang cukup kita setting itu, tanpa di setting pun sebenarnya ini sudah aktif ya. Nah, tetapi kemudian kita bisa memilih nih apakah mau diterapkan terhadap semuanya atau tidak. Ini ada pilihan. Kalau di sini kan protection-nya kemana saja? Yang pertama ada ke post gitu ya. Ada ke post di enablekan. Kalau mau di disable ya silahkan disable. Kemudian homepage, misalnya homepage itu berarti kan halaman utama. Kemudian Ya, static page, ini juga sama, halaman utama. Kemudian ikonnya, icon mau diaktifkan atau tidak di bagian sana, biarkan aja. Sebenarnya ini pun juga sudah di otomatis biarkan begitu sudah jalan gitu ya. Tetapi yang sudah bagian bawah jalan. ini ada selection disable message. Nah, yang ini itu adalah keterangannya ya, keterangan yang nanti akan muncul. Misalnya nih pada saat kita klik 2 kali websitenya ini, dia akan muncul apa? Misalnya hargailah karya orang lain. Nah, itu kan pada saat di klik 2 kali. Misalnya, mohon maaf, tidak diperkenankan misalnya. Nah, begitu. Ada keterangan di sini you are not allowed to print. Nah, ini berarti pada saat di print preview juga ternyata di Ya, print juga nggak boleh gitu ya. Nah, udah di save kalau sudah. Untuk yang lain-lainnya nggak perlu di set, biarkan. yang lainnya biarkan. Nah, coba di refresh, cek hasilnya. Oh, oke. Sudah, sudah bisa Pak. Nah, Sudah protek dari ini plugin kan yang tadi sudah itu. terproteksi. Nah, jadi gitu. Jadi itu adalah beberapa ini ya, beberapa plugin yang memang harus diaktifkan di dalam sistem website kita. Nah, kemudian apalagi plugin yang harus ada? Website itu kan Ya, juga gini, lama-kelamaan website ini akan semakin lambat gitu, Mas. Akan semakin ya betul lambat. Pak. Semakin Nah, banyak kan. sehingga kita pun juga harus menambahkan satu atau beberapa ya, menambahkan beberapa plugin yang memang dipergunakan untuk merefresh gitu Mas, merefresh
beban ya, merefresh bebannya dari website kita. Nah, ada namanya kalau di ini di WordPress, saya merekomendasikan dengan 2 plugin untuk merefresh ya. Yang pertama adalah W3 Total Case. W3 Ya, namanya W3 Total Case. Yang kedua ada namanya Lightspeed ya. Coba kita cari dulu yang namanya W3. ya. W3 W3 itu W3. ya. W3. Jadi maksudnya WWW gitu. W3. Total case. Nah itu ada W3 Total Case-nya, itu udah diinstalkan aja. Yang mana Jadi yang ini W3 total satu itu. Jadi ini itu fungsinya untuk meningkatkan performa ya, meningkatkan performa website dengan menggunakan cachingnya ini. Ya, jadi emang ini efektif sih, efektif ketika misalnya server kita down, ya server kita lambat, maka plugin ini ideal banget dipakai. Ya, kadang kan ada banyak website yang kadang kita bukannya lama banget itu prosesnya. Padahal internetnya udah bagus. Ya, betul. Itu pengaruhnya di situ ya, Pak. Artinya Itu kan pengaruh itu sebenarnya bisa karena satu dari server websitenya ya. Yang kedua penggunaan template yang enggak sesuai. Jadi kan ada juga template-template yang berat itu, Mas. Jadi kalau template-nya berat memang ya harus bijak juga untuk penggunaan data-data di dalam websitenya. Oke, itu saya pengaruh ya. gunakan ini, kita aktif. Nah, sehingga dia kalau sudah terinstall itu nggak perlu disetting ya, biarkan ya saja. Yang penting diaktifkan. Oh, itu nggak perlu disetting ya. Nah, jika sudah terinstall, lihat tuh di bagian atas ada menu performance. Ya, ini masih install, masih internet, masih installing aja. Terus Pak, kalau kita mau tambahkannya kayak website kan mereka itu kan kayak ada partnernya itu ya. Partner itu yang kayak carousel ya. Kita bisa pegang dorong itu Pak. Itu namanya apa ya? Yang mana? Yang misalnya kayak website yang biasanya ada kerjasama, biasanya mereka taruh di bawah itu biasanya ada tim itu. Terus kan sana di bawah itu ada logo. Ya bisa logo sih. yang institut itu kan. Bisa aja itu pakai plugin carousel bisa. Atau bisa pakai apa ya namanya, grid ya bisa. Ya tergantung posisinya mau yang model seperti apa, di bagian mana misalnya kan gitu. Jadi kalau coba deh, ada sampelnya enggak? Tapi sebenarnya bisa aja menggunakan slider apa namanya, plugin-nya itu kan tinggal kita sesuaikan. Tapi yang penting kata kuncinya aja. Kata kuncinya apa? Misalnya carousel.
Nah, cuman kalau model begini kan dia gambar-gambar besar. Tapi kalau dia menggunakan icon-icon yang kecil-kecil, berarti kita menggunakan ini mungkin Mas, ada logo carousel nih, bisa jadi bisa dipakai. Jadi dicek dulu aja, dicek mana yang cocok. Misalnya saya pengen menggunakan yang logo carousel, coba diceknya menggunakan more detail, itu kan nanti kelihatan. Nah, itu Mas ya, ada our partner tuh, logo carousel namanya. Oh, itu logo, itu namanya apa? Logo carousel. Logo carousel. Terus aktif, deactivate. Ya, diaktifkan dulu. Diaktifkan. Nah, kemudian pengaturannya tinggal. Pengaturannya itu kan ada tuh logo carousel, ada menu sendiri itu, Mas. Oh, itu. Nah, ada menu sendiri, pilih aja salah satu. Misalnya yang di sini itu kan berarti intinya kan harus pengaturan dulu ya, pengaturan logonya ya. Ya. Nanti mengenai peletakannya nanti menggunakan shortcode. Kita gunakan misalnya coba dilihat di all logo. All logo itu apa saja munculnya. Biasanya sih ada template. Tapi ternyata di sini belum ada ya, belum ada sampelnya. Biasanya mah sudah ada sampel. Tapi dicek saja di sini coba add new ya. Coba add new 2 atau 3 begitu. Nah, di set. Karena ini bukan, ini juga nggak akan masuk di dalam artikel ya, karena ini sudah beda memang. Ya. Kelemahannya ini nggak bisa di apa namanya URL-nya nggak aktif di sini ternyata, karena di sini hanya tersedia untuk Pro saja. Tapi nggak masalah, ini kita coba dulu aja. Ya, kadang mungkin kan, oh ya logonya itu ini ya, Betul. custom URL itu ya. Iya. Nanti Dia custom URL barangkali bisa kita set di yang lainnya. langsung di publish saja ya Pak. Udah tambahkan judulnya sama macam di publish saja. Set logonya, kalau sudah di set logo, di publish, kemudian tambahkan lagi. Ya.
Kalau logo-logo ini sebaiknya nanti gunakan ukuran yang sama, Mas ya. Ya, biar Ya, nanti ini nih, supaya toh, pengaruh ke tampilannya, toh, Pak. betul. Jadi kalau ukurannya berbeda kan tampilannya nggak bagus nantinya. Nanti Jadi tampilannya naik agak jelek, turun toh, gitu ya, ya Pak. mungkin ya, kurang Ya, nggak rapih naik turun, intinya naik kan. turun. Nggak rapi, betul, Pak. Jadi biasanya carousel ini akan bisa berfungsi kalau memang dia logonya banyak. Kalau cuma satu dua mungkin nggak akan berfungsi nanti carousel. Ya, Karena makanya saya tambahkan apa yang mau sampai digerakin 5. kan nggak ada. Ya, makanya saya tambahkan 5 atau 6. Ya, tinggal tambahkan sebanyak-banyaknya aja. Sudah, Pak. Terus caranya sekarang, caranya kita tampilkan di layoutnya itu di mana ya? Homepage-nya. Oke. Nah, coba lihat pastikan sudah masuk di all logo dulu. Di all logo Yang sudah semua ada atau belum? Nah, kalau di all logo sudah ada, sudah masuk ya di situ ya. ya, Kalau di all logo sudah ada, berarti kita ambil dari short code-nya. source code generator itu ya. Short code generator. Kemudian logo carousel kan belum ada tuh. Nah, kita add new dulu, kita buat dulu. Add new ya. Jadi karena kan memang kita memilih ya, harus membuat logo carouselnya dulu. Kemudian baru nanti diambil kodenya. Oke. Untuk layoutnya ada di bagian bawah itu ya. Jadi mau pakai layout yang mana, tinggal Bagian bawah yang tentukan. Judulnya silakan ditambahkan misalnya partner 1 misalnya begitu. Kemudian tentukan tipenya. Tapi di sini tipenya hanya bisa kita pilih satu ya, karena yang lain ternyata yang pro. Pro ya, ya. Nggak bisa itu. Filternya kita gunakan all saja berarti. Oke. Total logos to show. Carousel controlnya biarkan saja dulu. Untuk navigation color itu berarti navigasinya. Navigasi itu tanda panahnya kemungkinan. Tanda panah yang bisa kita pakai. Pagination color itu ya. Ya. Paginasi dan navigation silakan disesuaikan. Style setting ini brand mereknya. Oke, itu dulu coba ya. Publish dulu. Ya, Publish dulu, kemudian nah ada short code di sana, silakan di copy. Ya, short ini codenya di copy. Jadi klik saja 2 kali atau 3 kali, kemudian klik kanan copy. ya. Nah, di mana itu akan kita letakkan? Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya nih, itu akan kita letakkan di halaman depan misalnya ya. Di Di halaman depan paling bawah, Pak. Misalnya di halaman depan paling bawah. misalnya paling bawah. Nah, kita tentukan dulu paling bawah itu dia posisinya apa kan gitu. Jadi
Berarti kita meletakkan di mana ini kira-kira? Misal coba ya, coba gunakan di dalam, coba masuk ke dalam ini dulu, widget ya, appearance kemudian widget. Ya, widget, oke. Widget, Oke. Nah, di situ kan opsinya ternyata kalau di widget itu hanya tersedia footer ya. Hanya tersedia sidebar ya, dan footer saja. Jadi karena kalau filter. di footer saja berarti kan footer itu kan dia juga terbagi menjadi 4 ya. Ya, Terbagi menjadi 1, 2, 4. 3. Jadi kalau emang mau dipakai ya silahkan di sana. Ini sebagai sampel dulu deh. Kita ambil sampel dulu, kita masukkan di footer widget 1 ya, coba ya. Ya, Di sini silahkan cari namanya apa ya? Kita ambil yang HTML-nya saja, Mas. Boleh pakai HTML. teks, boleh pakai HTML. Saya gunakan HTML misalnya. Custom HTML. Ya. Saya masukkan di dalam footer widget 1. Kemudian yang tadi pastekan di sana. Misalnya partner. Di save. Lihat hasil. Nah, itu ya, ada tuh. Oke, oke. Tapi yang posisinya yang ini ya, kayak dia keluar dari dari apa? Layarnya ya, yang besar Yang itu. mana? Maksudnya dia itu kayak nanti ukuran website itu dia sampai lebar itu dia nggak bisa ini. Kayak agak responsif ya. Karena dia kan posisinya di bagian bawah. Ya, ini kan dia di bagian bawah posisinya. Oh, oh punyamu yang ini ya. Yang mana, Mas? Oh, ini ya. Oh. Nah ini kan. Itu diposisikan di apa tadi? Yang di footer 1. Footer 1 ya. Footer 1 jadinya begitu. Ya. Oke, coba kita cari lokasi yang lain yang lebih tepat. Coba masuk di customize. Ya, Memungkinkan enggak di sini? customize. Oke. Customize. Ya, customize, kemudian pilihannya berarti ada di bagian mana nih yang bisa di halaman awal. Homepage setting.
Nah, misalnya di sini itu ya Pak, yang front page option itu kita tambahkan lagi satu di sini bisa nggak ya? Jadi ya, caranya di sini nggak Nah, ada di sini karena tuh. ini kan bawaan ya. Karena ini kan Ya, bawaan, jadi kita memang terbatas begini. Jadi nggak ada terbatas apa begini ya. namanya, ada pilihan. Nah ini kan dia sudah ada partner nih sebenarnya, sudah ada partner dan di sini juga sudah ada ya. Nah ini dia. Jadi memang kita tidak bisa leluasa di sini. Karena memang kita itu menggunakan tema. Jadi tapi nanti kalau kita sudah masuk di ini ya, yang level advance nanti, level yang kedua, itu nanti kan bebas kita Ya, Pak. tentukan mau diisi dimanapun bebas. Oh, itu Tapi bisa ya. intinya, sebenarnya teknik untuk mengambilnya dulu ya, teknik untuk mendapatkan Ya. kodenya seperti apa, nah, baru kan kemudian kita masukkan di situ. Artinya Jadi boleh teknik jadi, untuk ngambil kode ini yang seperti yang tadi itu ya Pak. iya betul. Artinya sebenarnya Tadi itu juga, di carousel itu artinya sebenarnya juga diinstal terus. kode-kode itu juga boleh kita masukkan di dalam artikel, Mas. Jadi misalnya kita buat sebuah artikel dulu tuh, nanti kemudian dimasukkan kodenya. Jadi yang penting dapatkan kode. Kalau sudah dapat kode, aman dia. Jadi oke oke. Jadi kode itu yang sebagai ininya ya, sebagai halamannya ya kayak. Jadi kode itu kan untuk memanggil ya, memanggil halaman yang memang sudah kita buat sebelumnya. Untuk ya kode itu untuk memanggil halaman ya, yang Ya, kita buat itu, yang kita buat. ya dan memang di sini ternyata emang tidak ada pilihan untuk mengcustom ya, menambahkan sebuah halaman baru di dalam halaman awal kita. Itu nggak ada pilihan di sana. Jadi dia udah fix ya, Tapi kalau cuman misalnya mau bisa diedit dirubah, aja kalau. ya, jadi bisanya dirubah-rubah saja posisinya, misalnya di sidebar ataukah dibuat di dalam footer, itu ya bisa saja. Misalnya nih saya rubah Ya, posisinya di bagian sidebar. Kalau sidebar ingat berarti kan sidebar itu harus terbuka dulu artikel salah satu. Kalau salah satu artikel sudah terbuka, nah baru nanti bisa dilihat. Nah, ini kan di sini nggak ada ya. ya betul. Kemudian Kayak baru, kalau yang halaman utamanya itu yang homepage-nya itu nggak ada sidebar-nya kan? Salah ya, satu artikel yang kita pilih baru masuk ke sidebar-nya ada. betul, betul. Nah, ini misalnya ketika saya sudah masuk ke salah satu halaman, nah Yang saya ini kan pertanyaan itu ada yang satu partner lagi nih, apa yang gambar di atas itu Pak? yang mana? Yang Yang ini, gambar di atas yang ya yang ini ini. kenapa ya dia itu memang itu ya cuma gambarnya cuma satu-satunya atau kita bisa setting misalnya artikel satu kan gambar satu, artikel dua gambar dua. Dia itu dependensi ke gambar artikelnya bisa nggak? Kalau gambar ini sebenarnya pengaturannya itu kan dari bagian sini nih, dari bagian customize ya. Dari bagian customize, intinya kalau dia tidak punya gambar asli, artinya di dalam artikel kita emang belum disetting gambar untuk namanya gambar apa itu namanya gambar depan ya atau sampul. Sebenarnya kan di bagian sini nih, di bagian front page ya. Bagian front page atau apa namanya nih? Bukan front page. Theme option apa ya? General Coba dicek dulu. theme options sidebar
Theme option Header, itu apa header saja? kan? Header. Nah, header itulah yang harus kita rubah. Nah, itu kan. Jadi di dalam header ini yang harus kita ganti. Dan Tapi ini pilihannya ya, gambarnya fix ya Pak. kenapa? Gambarnya fix. Gambarnya fix betul. ya. Yang kalau kita pilih di sini nanti semua artikel itu gambarnya sama ya. Akan menyesuaikan dengan gambar-gambar yang sudah ada di sini. Tapi coba kita tes ya, apakah itu berlaku untuk semua artikel atau tidak. Nah, sebenarnya kan pada saat kita mengupload sebuah artikel, kita kan juga bisa memasukkannya ke dalam, bisa memasukkan gambar ke dalam artikel itu ya. Tetapi kalau gambar yang kita masukkan di dalam artikel itu sendiri, itu kan diaksesnya atau terlihatnya pada saat di dalam sini. Nah, tapi kita juga bisa ngeset yang namanya gambar sampul atau feature image. Coba dicek di sana Mas, di samping kanan itu ada feature image. Nah, kita bisa ngeset di situ. Jadi ini adalah gambar yang ditampilkan pada saat ada thumbnailnya ya. Coba di set saja. Misalnya saya gunakan gambarnya pakai gambar yang sama dengan itu. Atau saya gunakan gambar yang lain deh, gambar yang ini misalnya. Artinya supaya gambarnya berbeda sajalah dari gambar yang tadi dimunculkan di bagian atas. Set picture image. Kemudian update. Nah, kemudian di refresh. Sudah itu bisa Pak, tapi ini masuknya ke gambar biasa, tetap biasa yang tadi masih muncul. Atau gambarnya tetap muncul itu ya. Oh, ya. Berarti emang ininya pengaturan template-nya begitu berarti memang. Template memang begitu ya. Tetapi bedanya itu feature image itu nanti ketika kita buka di halaman utama misalnya di halaman utama itu kan feature image-nya yang berbeda. Ya, muncul itunya. Itu yang fiturnya yang muncul itu mungkin yang di sini itu feature image-nya ini yang di bagian header itu yang memang harus kita pilih banyak gitu ya. Karena di sini memang aktifnya begini. Cuma yang dipilih yang paling atas itu nanti dia yang ini ya dari sampulnya ya. Current headernya ini. Artinya mungkin tujuan si pembuat template ini supaya apa? Supaya gambarnya itu ada kesesuaian ya dari apa namanya? Ya, dari setiap artikel yang ada. Ya. Jadi makanya difikkan ukurannya sekian, kemudian harus menggunakan gambar ini. Betul. Jadi karena sebagai identitas juga bisa jadi. Jadi sebagai ciri khas ya, ciri khas dari website ini, di bagian setiap kali kita membuka artikel, pasti gambar di depannya itu. Jadi ini kan ciri khas dari kantornya misalnya ya. Selalu dipelajari. Jadi bisa juga kita pergunakan berupa gambar logo misalnya ya, begitu kan juga memungkinkan untuk itu. Ya, betul. Jadi misalnya kalau di saya itu saya mempergunakan gambar ini misalnya nih di bagian atasnya. Ini kan bisa dijadikan sebagai memang dasarnya gitu, dasar untuk dasar untuk setiap halaman kita. Oke. Kalau yang kayak tadi itu ya, yang punya Papa kayak tadi itu yang data tables, ya namanya data tables kan gitu. Yang kayak kita mau
Kan misalnya kan website ini kan kita mau publish yang kayak itu ya, job description itu. Lowongan kerja itu kan banyak. Kan kalau kita mau bikin kayak yang data tables biar nanti formatnya kayak ada urutannya 1, 2, 3 sampai yang ini gimana ya? Nah, ini kita bahas besok tapi aja nanti deh kan ya. misalnya di samping itu di sini, tapi di sini kayak misalnya PDF kan kita upload PDF. Misalnya satu lowongan kerja desain grafis, lowongan kerja finansial, lowongan kerja office begitu. Oke. Itu gimana ya? Bisa yang itu. Oke, besok kita bahas yang itu, cuman saya gambarkan contohnya ya. Ya. Gambarkan contohnya, misalnya saya punya ada website Fakultas Teknik nih. Website Fakultas Teknik UST Jogja. Nah, ini kan juga kita membuatnya menggunakan apa itu namanya? Menggunakan tabel ya. Jadi coba kita lihat di sini misalnya tabelnya itu tabel fasilitas, misalnya di sini ada jadwal atau pengumuman misalnya nih. Ya. Pengumuman. Nah, di dalam pengumuman ini kan dia juga menggunakan tabel juga. Nah, di sini toh ada tabel 1, tabel 2. Nah, kemudian ada ini, ada view. Nah, pada saat itu ini Pak. kita klik, nah itu kan yang terbuka adalah halaman PDF gitu ya. Jadi dia akan terbuka halaman PDF-nya. Jadi dia sebagai pelengkap gitu ya. Jadi untuk melengkapi informasi yang ada di sana. Karena bisa jadi karena emang ketika kita mengupload itu artinya membuat halaman itu kan tidak memungkinkan kalau kita menampilkan begini langsung. Nah, maka kan harus disediakan Ya, betul. disediakan tabulasi dulu, baru kemudian kita siapkan file masternya. Oke. Ya, betul Pak. Kan biar kan kadang kan banyak kayak publikasi itu kan banyak, bisa sampai 10, 20. Tapi betul. bentuk PDF kan. Jadi kita maunya kan kayak ada yang maunya langsung data table biar nanti formatnya kayak tadi kan kita lihat itu enggak pusing itu kan cepat. Oke deh, itu ya. Nah, itu kan ini kita bahas besok di pertemuan terakhir dari level 1 ya. Besok itu yang jelas saya ada Ya, kelas Pak. mulai kelas itu jam 8 pagi. Jadi silahkan kalau yang jelas kalau saya Hari Senin aja Pak, besok lagi hari Senin kan, besok hari Senin. Boleh. Kalau mau besok pagi-pagi. Ya, besok hari. Kalau mau besok pagi nggak masalah. Kalau misalnya bisa. Hari Senin aja Pak, biar nanti ini Ija juga lagi sibuk ya. Gitu. Oke, siap, baik. Ya. Oke, baik. Berarti nanti besok hari Senin kan seperti jadwal biasa lagi kan yang jam 6, jam 5. 5 kan di sana jam 5, kita di sini jam 7. Jam 5 di Indonesia ya, di saya ya. Oke, ya. baik. Oke, kita lanjutkan besok. Ini sama besok di ini juga tuh yang data yang lingkungannya besok juga kan Pak? Apanya? Untuk lingkungannya. Oh iya. Apa bahasa? Betul. Besok sekalian ya. Sekalian. Tolong Oke, diingatkan besok juga. sekalian sama bahasan. Diingatkan juga, nanti takutnya lupa saya malah. Oke, so kita bahas betul, lagi. baik, Pak. Nanti saya kirimkan file rekamannya. Oke ya. Kita cukupkan. Terima kasih. Selamat sore, Mas Nabat. Selamat sore, Pak. Terima kasih.